Jadi Mbak Tiara ini adalah seorang indigo. Jadi sensitif terhadap hal-hal goib ya. Mbak Tiara bekerja di sebuah rumah makan. Pemiliknya itu melakukan hal yang tidak terpuji ya. Kayak semacam ngelakuin buat penglaris pesugihan seperti itu. Penglaris pesugihan ya. Jadi rumah makannya rame nih ya. Rame. Jelang ke 40 hari Bu Era datang ke kosan. Tapi itu bukan Bu Era yang masih hidup ya, Bu Era yang udah meninggal. Nah, saya tanya tuh apanya itu, dia datang ke kosan malam jam 1 malam Mang. Pakai baju apa Bu Eranya? Pakai putih semua. Putih semua. Iya, menjelang 40 hari udah pakai putih semua. Pas sebelum 7 hari itu masih pakaian yang sama waktu dia sakit. Cerita kalau dia tuh ya emang ada meninggal ada hubungannya sama si punya rumah makan itu. Jadi intinya Bu Hera tuh minta tolong biar si rumah makan itu ngasih tahu keluarganya Bu Hera kalau Ibu Hera tuh meninggal karena gara-gara ulahnya si punya rumah makan itu, Mang. Nah, udah Bu Hera selesai cerita semuanya sama Tiara. Pagi mulai kerja lagi. Pas 3 hari setelah Bu Hera cerita, Tiara baru ngomong sama yang punya rumah makan. Berani ya ngobrol? Ya tadinya mah emang takut, Mang. Cuman kan daripada tiap malam diterorin sama Bu Hera terus, jadi kan ya udahlah, tak coba tuh. Tadinya pertamanya ngomong sama Bu Tuti, pas gitu Bu Tuti nggak mau jawab apapun. Ya udahlah, Tiara beraniin ngomong sama yang punya rumah makan sama Pak lagi ngitungin duit. Pak, maaf nih, maaf banget, permisi banget Tiara numpang tanya ya, soalnya emang Tiara digangguin terus. Gangguin gimana? Iya, Bu Era tuh tiap malam datengin baik ke kosan Tiara. Lah, kamu mah ngada-ngada orang Bu Era udah meninggal. Sudah, dia tuh pergi. Ini bapak sikapnya curigain deh. Orang aku nanya belum selesai langsung dijawab kayak gitu, langsung pergi aja. Kayaknya emang ada hubungannya deh. Bu Era jadi korbannya tah. Jadi kan si Tiara kan masih mikir-mikir ya. Balik lagi, kerja seperti biasa. Pas 5 hari kemudian Tiara coba nanya sama istrinya yang punya rumah makan tuh. Tiara coba nanya-nanya sambil masak tuh, sambil ngiris-ngiris. Dia masak, yang lain bantu-bantu Ibu Tuti. Tiara ngiris-ngiris. Ibu, permisi banget, Tiara numpang nanya ya. Soalnya beberapa hari yang lalu Tiara nanya sama Pak, langsung ditinggal pergi tuh. Tanya apa, Nok? Tiara tuh digangguin terus-terusan sama Bu Era. Nah pas gitu dijawab sama Bu Era, ngaco, ngada-ngadain cerita atau apapun. Tapi emang serius Bu Era tuh datang terus ceritain kalau dia tuh ada hubungannya meninggal gara-gara setan yang udah ya dari rumah makan ini. Emang di sini ada setan, Nok? Hah, di sini ada setan? Ini istrinya pura-pura nggak tahu apa emang benar-benar nggak tahu? Ya udahlah, percakapan berhenti sampai situ karena emang udah disuruh bersih-bersih di depan sama Bu Tuti. Pas bulan ke-9 Bu Era datengin dengan wajah yang emang apa ya, rada serem lah Mang dari sebelumnya. Kayak Bu Era tuh kayak asa marah, pengen cepet-cepet kebongkar semuanya. Nah itu kan Bu Era tuh udah mulai berani tuh si apa yang namanya setannya, arwahnya Bu Era tuh udah mulai berani ada di rumah makan. Jadi tuh apa ya, kuntilanak yang biasanya ada di dalam sekitar rumah makan itu udah adanya di depan. Bu Era ya udah mulai masuk arwahnya. Aku tanyain, tapi posisinya waktu itu malam ya Mang ya, dapat shift malam. Aku tanyain, Bu, ngapain di rumah makan? Dia sambil mukanya marah tuh, kayak lagi nyari-nyari penyebab dia meninggal. Begitu. Apa sih Bu, lagi ngapain? Udah tenang-tenang aja, ntar Tiara bantu kirim doa. Itu kayak dia makin marah gitu ya Mang ya. Karena setan kalau makin marah udah kayak gitu pisan. Nah Tiara lanjut kerja, gak ngeladenin Bu Era lagi. Begitu lanjut, dapat shift malam lagi. Bu Era datang lagi. Begitu apa Mang, yang diteror bukan Tiara lagi. Bisa ngeliat Bu Era. Nah Pak tinggalnya udah beda Mang. Pas lihat Bu Era tuh, yang tadinya dia lagi ngitung-ngitung tiba-tiba kaget, langsung lari ke dapur. Kayak orang kaget lagi dikintilin sama arwahnya Bu Era. Dia lari kemana?
ke tempat dia istirahat, pas gitu datang lagi ke rumah makan. Enggak, papa kenapa bolak-balik terus? Gak apa-apa, bilangnya gak apa-apa. Sampai 4 hari berturut-turut emang Bu Era ngintilin yang punya rumah makan. Nah, pas hari ke-6 ngomong ke Tiara, Tiara, papa beberapa hari ini tuh diterorin sama arwahnya Bu Era. Emang papa bisa lihat Bu Era? Gak tahu. Pokoknya beberapa hari ke belakang ini papa diteror terus sama Bu Era. Ya, Bu Era tuh udah jadiin tumbal bapak buat penglaris rumah makan ini. Tiara langsung bengong dong. Bapak jahat banget sih. Kenapa harus karyawan bapak? Jahat banget sih pak. Ya mau gimana lagi? Terus gimana ya Tiara? Bapak gak mau nih tiap malam diterorin terus sama Bu Era. Bapaknya maunya gimana? Mau ngobrol sama Bu Era? Kamu bisa ngobrol tak Tiara sama Bu Era? Bisa, emang kenapa? Yaudah kamu bilangin ke Bu Era, jangan gangguin saya terus. Saya capek digangguin terus. Intinya saya udah cerita ke kamu, udah selesai gitu masalah. Gak bisa gitu dong pak. Kan Bu Era udah marah, udah terlanjur marah. Udah dari bapak terus-terusan. Gak bisa gitu. Gak bisa kayak cuman Tiara ngomong sama Bu Era terus masalah selesai. Terus gimana caranya biar Bu Era tuh gak teror-terorin bapak terus? Ya udah papa datang aja ke keluarganya. Jujur aja ke keluarganya kalau Bu Era tuh udah jadiin tumbal sama bapak. Ya gak mungkin lah Tiara. Masa bapak ngebongkar aib bapak di depan keluarganya? Yang bisa bapak kena masalah gede dong. Gara-gara ngomongin kayak gini di depan keluarganya. Bisa-bisa bapak mati di depan keluarganya. Ya, terus bapak maunya gimana? Gak ada cara lain Tiara. Ya, Tiara juga gak tahu. Bu Era cuma pengennya keluarganya tahu kematian Bu Era tuh karena kayak gini. Yaudah Tiara, nanti bapak pikirin caranya gimana ngomong ke keluarganya biar keluarganya bisa rada tenang dulu. Tiara, temenin bapak yuk. Kemana pak? Ke rumahnya Bu Era. Mau ngapain? Mau cerita keluarganya bapak udah gak tenang kayak gini, terorin terus-terusan sama arwahnya. Nyampe sana di akhiran cerita ngomong, Bu, saya mau jujur Ke keluarganya. Sama ada lakinya Bu Era juga di situ. Pak, Bu, mau jujur. Iya pak, gimana? Bu Era tuh meninggal gara-gara saya. Hah? Maksudnya gimana? Iya, maaf banget. Maaf sekali. Bu Era udah jadi tumbal saya. Kamu jangan bohong. Ini masalah gede loh. Gak usah bercandaan kayak gini. Emosi. Langsung emosi. Gak terima dong Bu Era meninggal gara-gara cara seperti itu. Jadi apa? Keluarga Bu Era minta apa? Ganti rugi apa? Kompensasinya? Jadi waktu itu keluarganya Bu Era tuh minta kompensasi 1 miliar. Pak gak nyanggupin kalau nyampe 1 miliar seperti itu. Saya gak ada Bu kalau sampai 1 miliar seperti itu. Yaudah, Bapak bisanya berapa? Karena emang tadinya adem, tiba-tiba diminta kompensasi segitu. Pak keberatan, jadi kan kayak suasananya rada emosi lagi tuh Mang waktu itu. Nah, enggak Bu, paling adanya setengahnya aja. Ya udah, saya minta 2 hari ini duitnya harus ada. Berarti 500 juta disanggupi sama, Sanggupi sama. kalau nggak dilaporkan polisi gitu. Karena emang kan waktu itu kan duitnya udah dia beliin apa kayak tanah-tanah kayak gitu, sama kayak dibangun kontrakan. Jadi kan kontrakan dadakan dijual, tanah-tanah juga dadakan dijual. Kekumpul tuh berapa juta waktu itu? 500 berarti cuman 450. Sisa 50 juta lagi dia utang. Cuman buat jelasin semuanya. Gak tahu dia pinjam sama siapa, dapetnya duitnya, dibayarin, udah masalah. Jadi nggak ada selesai. tuntutan lagi ya dari Iya. keluarga Bu Era. Nggak ada tuntutan lagi.